Environment Bajil. Ya. Ya. Nama-nama. Nama aku Jill, asal dari Riau, tapi sudah hijrah ke Jakarta sejak tahun 2012. Tahun 2012. 2012 di Jakarta. Apakah di sini Bajil ada saudara atau suami? Enggak, saya sendiri. Nah sekarang Bajil kesibukannya apa? Sekarang usaha kecil-kecilan sih, buka warkop aja. Sebelumnya karyawan juga di. Ya. Nama-nama. Nama aku Jill, asal dari Riau, tapi sudah hijrah ke Jakarta sejak tahun 2012. Tahun 2012. 2012 di Jakarta. Apakah di sini Bajil ada saudara atau suami? Enggak, saya sendiri. Nah sekarang Bajil kesibukannya apa? Sekarang usaha kecil-kecilan sih, buka warkop aja. Sebelumnya karyawan juga di marketing agency sama media. Gitu. Medianya nggak boleh disebutin ya? Nggak usah. Ya, saya radio lah pokoknya. Radio ya. Bajil, aku kan pengen nanya nih. Bajil ini kan seorang masyarakat ya, tokoh Iya. masyarakat. Bajil udah pernah denger belum masalah iktp digital yang pakai aplikasi? Baru sebulan lalu tuh aku download sih. Download aplikasinya identitas kependudukan di aplikasinya Android. Karena kemarin kebetulan itu baru dari Disduk ya, maksudnya mau memindahkan alamat dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Terus ternyata aku harus ke Jakpus nih gitu. Tapi ternyata disuruh install aplikasi tersebut gitu kan, karena sekalian katanya nanti bikin KTP barunya itu, karena kebetulan KTP ku rusak ya. Jadi kebetulan nanti di Jaksel aja bikin KTP barunya, tapi ternyata nggak ada hubungannya dengan aplikasi itu, nggak diurusin juga. Gitu. Ya. Ini emang dari versinya Bajil belum diurusin ya? Belum sampai hari ini belum. Nah ini kan kebanyakan masyarakat kita ini ada belum tahu nih Bajil masalah download aplikasi itu penggunaannya untuk apa gitu? Iya. Tanggapan Bajil gimana nih? Kayaknya memang belum ada sosialisasi ya. Karena aku kalau nggak ke Disduk waktu itu nggak tahu juga sih. Gitu. Nah sekarang kan kita udah punya iktp seumur hidup dong. Iya. Nah fungsinya iktp digital aplikasi itu untuk apa sih sebenarnya? Iya juga ya. Coba dijelasin Bajil sedikit. Ya banyak. Dijelasin aja, iktp itu sebenarnya dia udah punya iktp seumur hidup nih. Nah Bajil akhirnya download aplikasi. Ternyata kan belum diurus kan? Iya. Itu gimana pengurusannya? Apakah langsung lewat Dukcapil lagi atau lewat mana lagi? Jujur sampai sekarang nggak ada pengurusan lebih lanjut, karena kayaknya harus saya ngurus sendiri ke kelurahan di Cempaka Putih. Jadi pas saya disuruh download itu kayaknya lah apa korelasinya ya gitu, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi sekarang ya cuma ada aja di handphone gitu aplikasinya. Gitu. Tapi semenjak Bajil download aplikasi, ada berupa email atau jawaban nggak dari? Nggak ada sama sekali. Jadi itu cuma sekedar, kalau aku sih mikirnya karena orang marketingnya mikirnya itu cuma leads mereka aja buat dapat downloader. Kayak gitu. Karena nggak ada ngefeknya sama sekali sampai hampir sebulan lebih ini, nggak ada ngefeknya sama sekali. Nggak ada bantuan apapun sih. Nah, makanya kan orang ini nggak paham nih dengan KTP digital. Kita udah punya KTP seumur hidup. Iya. Ya kan? Nah, banyak deh yang lansia nomor 70 atau 80. Apakah itu harus pakai aplikasi? Pendapat Bajil gimana? Kalau lansia kayaknya enggak ya, kan mereka juga nggak megang smartphone ya Mas ya. Gitu. Jadi kayaknya nggak make sense aja kalau misalkan ada kewajiban untuk pakai aplikasi. Walaupun sekarang memang eranya digital aplikasi, tapi kalau lansia enggak deh kayaknya deh. Saya bilang sih enggak ya. Enggak efisien lah buat mereka umur segitu. Gitu. Ini kan masih bimbang, maksudnya masih tahap belum semua masyarakat kan tahu ya. Baru selubung sedikit doang ya. Itu kan dari RT RW aja ya. Nah, dari tanggapan Bajil gimana sih sebenarnya kalau kita pakai KTP digital, kita punya KTP seumur hidup, itu agak repot nggak? Mungkin repot enggak, cuma useless aja sih. Uselessnya? Ya buat apa? Udah ada KTP seumur hidup terus pakai aplikasi lagi. Takutnya disalahgunain nggak sih? Apalagi Indonesia sekarang kan banyak isu penyalahgunaan data ya Mas ya. Aku akhirnya kepikiran kayak gitu sih. Kepikiran? Iya.
semua orang itu pasti pikir seperti ya. Mungkin karena Indonesia saat ini lagi krisis data kayak gitu ya. Kan banyak ya kejadian-kejadian dari kemarin itu kayak data, apalagi nih mau pemilu. Apalagi nih mau pemilu, kayaknya mungkin gak sih kita disalahgunain datanya? Ya kita nggak tahu ya Mas ya. Orang kebanyakan di bawah itu kan takut ya, takut salah digunakan. Betul, apalagi bisa dibilang ini aplikasi baru. Security-nya kita nggak tahu juga kan sebagai masyarakat awam. Kayak gitu. Waktu Mbak Jil download aplikasi, apakah di sana orang-orang itu banyak masyarakat yang mendownload aplikasi? Setiap yang datang di Dinas Kependudukan saat itu diwajibkan untuk download aplikasi dan itu dibantu langsung oleh mereka. Dibantunya oleh mereka itu Langsung ya. Pentingnya apa? Ada di loket, kan ada beberapa loket tuh. Itu langsung saya bingung, saya bilang gitu kan. Terus ya udah diambil handphone saya, diverifikasi, didownloadin. Gitu sih. Tapi setelah Mbak Jis melihat download aplikasi, Mbak Jis selalu kok gue bingung nih seperti apa nih kan, padahal udah punya KTP seumur hidup. Iya. Untuk apa lagi gitu? Berpikir seperti itu. Sempet nanya waktu itu nih untuk apa ya saya download ini gitu. Katanya untuk mempermudah pendataan dan terintegrasi dengan data-data yang lain. Gitu sih keterangannya gitu. Nah, makanya kan masyarakat kita ini kan benar-benar belum tahu nih ya. Iya. Ini belum 100%. KTP digital ini semua orang tahu. Baru berapa persen ya? Iya. Itu kan dari pemerintah juga belum tahu bahwa ada KTP digital. Udah dengar belum? KTP digital? Belum sih. Belum. Belum. Nah, ini kan kita sebagai masyarakat ini kan juga harus mengetahui ya, apa sih di dalam KTP digital ini gitu. Nah, kebanyakan kan tadi aku sebutin orang lansia atau apapun. Itu nanti kan bikin repot orang gitu. Iya. Nah, tanggapan Mbak Ajis gimana nih? Aku harus jawab apa nih? Harus diperbaikin atau gimana? Mungkin harus diperbaiki, cari solusi yang lebih masuk akal aja sih ya, karena kan masyarakat Indonesia sekarang udah pinter-pinter ya Mas ya, jadi kayaknya kalau apa-apa sedikit-sedikit aplikasi, kayaknya banyak banget sekarang itu pemerintah bikin aplikasi gitu kan, tapi kayak yang nggak make sense aja sih menurut saya. Apakah cuma di promo atau yang jual ya? Maksudnya? Apakah dia cuma buat promo aplikasi itu? Apa dia buat dijual doang gitu? Maksudnya buat mempermudah. Kalau saya bilang, boleh nggak sih bilang saya kayaknya promo deh, karena mungkin setiap instansi itu punya target kali ya, punya target buat yang tadi saya bilang downloader Mas. Gitu. Jadi kayak ini cara cara mereka buat ya gitulah, buat promosi aja gitu. Ini gitu. Baru Mbak Adis doang yang bikin aplikasi digital ya? Teman-teman gimana? Ini baru Mbak Adis doang kan yang disuruh bikin aplikasi. Apa Mas? Aplikasi yang digital. Baru Mbak Adis doang kan yang punya. Teman-teman belum punya ya? Belum. Nah, tapi Mbak Adis pernah nggak menunjukkan ke teman-teman, gue kok dapat seperti ini? Apakah kalian udah bikin gitu? Ada teman serumah sih aku tunjukin, tapi ya udah gitu aja. Emang harus ya, cuma gitu jawaban teman aku, emang harus ya gitu kan. Dan akhirnya terjadi diskusi kayak buat apa sih gitu? Apa gunanya KTP seumur hidup gitu? Kan harusnya ada hologram yang sudah terintegrasi ya nggak sih? Cuma aku nggak tahu deh. Nanti kan Mbak Adis, temannya Mbak Adis itu kan merasa ragu ya aplikasi yang itu. Emang sih kalau buat saya kan, saya sebagai awam masyarakat juga ya, pengen cari tahu tuh ini untuk apa tujuannya. Iya. Nah gimana nih Mbak Adis harapannya nanti ke 2024? Apakah ini masih berlanjut dengan KTP digital? Apakah KTP seumur hidup? Mungkin kalau KTP digital nggak masalah, tapi dipastikan aja keamanan datanya gitu aja, dan adanya sosialisasi yang jelas ya. Jadi nggak cuma setengah-setengah, biasanya kan kalau ada program seperti ini kan setengah-setengah ya, nanti tahu-tahu data kita hilang kemana gitu sih Mas.